bersyukur sore hari ini karena kasih setia Tuhan masih melimpah di dalam hidup kita. Bahkan kita merasakan kasih setia yang selalu baru setiap hari. Mari seberapa banyak Bapak Ibu datang pada sore hari ini rindu untuk menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Boleh sekali lagi kita lambaikan tangan kita tinggi dan kita berikan sekali lagi sorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, sama-sama kita turunkan kepala, sehati kita berdoa. Kami berikan segala kemuliaan, hormat dan syukur kami Tuhan kepadamu, karena segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu sudah kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Kini kami rindu datang di hadapan-Mu dengan membawa syukur kami, dengan membawa pujian kami dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya kedatangan kami pada sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami siap memuji-Mu dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama sekali lagi kita berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat tangan bersama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat
sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan, disembah pujian. Haleluya. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur, kami rasakan kebaikan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama buka hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita naikkan sembah syukur yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia sungguh baik, sebab Dia sungguh baik. Oh, inna lama syakara lamu, irala barala masyara lama kana lamu, ya bakara basyara barala basyikara lamu. Kami percaya Tuhan kehidupan kami dipenuhi kebaikan-Mu. Sebab itu sore hari ini dengan segenap hati kami rindu membalas segala kebaikan-Mu dengan ucapan syukur. Syarala bakarana marala basyarala. Syakarala barala barala basyarala barala. Terima kasih Yesus. Karala barala bakarala basyakarala barala. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selama, hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, oh tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau dan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak pernah berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Dunia di sekitar kita boleh bergoncang, saudaraku, tapi pengharapan kita hanya satu, kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak pernah tergoncangkan dan Dia tidak pernah berubah. Berapa banyak kau setuju dengan saya? Saya undang kita bangkit berdiri bersama dan angkat kedua tanganmu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, oh Kau tetap Bashi nanalabo. Tidak akan pernah tergoncangkan iman kami, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah berubah setianya. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya Kau tidak pernah berubah. Kalau sampai kami hari ini ada, semua bukti kasih setia Tuhan. Dan kami percaya untuk seterusnya dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Kau tetap menyertai dan Kau tetap melindungi setiap kami. Berapa banyak kau percaya angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Tidak akan pernah mampu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudaraku. Kekecewaan akan datang kalau kita berharap kepada manusia. Sore hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Walaupun seringkali kita tidak setia, Dia tetap setia bersama dengan kita. Karena Dia tidak dapat mengingkari dirinya. Dia setia dan akan selalu setia. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Berkata-kata di dalam bahasa roh. Kami percaya Kau hadir dan Kau mendengar doa umat-Mu, Tuhan. Kau Tuhan atas hidup kami, Kau Tuhan atas gereja kami. Dan ini pernyataan kami kepadamu, Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan percaya, angkat kedua tanganmu bersama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, oh takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, dan kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, semua angkat tanganmu, katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Oh, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Tidak akan pernah kami goyah, sebab Engkau Allah Immanuel selalu beserta dengan kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan bersama. Amin. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Mari umat Tuhan sama-sama berkata, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Katakan rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Ambil tangan kita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai
bagi Dia. Sang Raja semuanya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Berapa banyak kita mau bernyanyi lebih lagi buat Tuhan? Kita lambaikan tangan kita tinggi. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah kita yang berkuasa. Yesus namanya. Mari sama-sama kita pujikan. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih. Kau yang menebus jiwaku. Kau lewati badai tak ragu, karena kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, sudah bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Sama-sama katakan bukan dengan kuatku. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Lambaikan tangan kita tinggi katakan. Kaulah Raja Allah perkasa, sudah bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, sudah bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Yesus Kristus namanya. Yang percaya angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi bersama katakan. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Oh Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Oh Allah perkasa. Sorak-sorak buat Yesus Tuhan kita. Berapa banyak kita percaya Tuhan kita luar biasa, dahsyat dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Amin. Satu kali lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kebaikan Tuhan, biar segala yang bernafas memuji namanya.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Biar semua yang bernafas memuliakan Tuhan. Satu kali lagi katakan ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Oh, semua katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Semua tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Oh, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Besar dan sangat kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, semua katakan kuasanya. Kuasanya dahsyat, dahsyat, oh dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan depan belakang, katakan terimalah kemenangan sore hari ini. Amin, amin. Silakan saudaraku duduk kembali. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His hand. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bunyikan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib.
membuka jalan bagiku, Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Di belantara Dia tetap menunggu. Oh, sungai di gurun ku temui, dan langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan. Di belantara Dia tetap menunggu. Oh, aku percaya. Sungai di gurun ku temui, oh langit bumi kan tapi firman-Nya tetap, firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kami sangat percaya Tuhan, Tuhan kami tetap Tuhan yang membuka jalan sampai hari ini Tuhan. Bahkan sampai kapanpun Tuhan kami tetap Tuhan yang membuka jalan. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, sore hari ini kami datang kepada Tuhan yang sanggup membuka jalan buat kami. Kalau hari ini ada orang-orang yang datang dengan masa depan yang sepertinya gelap, kami sangat percaya Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau akan membuka jalan buat setiap kami. Terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh ada, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Dan kami percaya di tempat ini Tuhan memberikan kelegaan. Di tempat ini Tuhan memberikan jalan keluar. Di tempat ini Tuhan memberikan pertolongan. Di tempat ini Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari berbicara saat ini Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu buat setiap jawaban yang kami butuhkan. Dan kami percaya setiap orang yang datang pada sore hari ini mendapatkan jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan dengan tanah hati yang baik, supaya ketika benih firman ditaburkan pada sore hari ini sungguh-sungguh berakar dengan kuat, bertumbuh dan pada saatnya menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Urapi juga hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk jadi saluran berkat. Engkau sendiri, Roh Allah sendiri yang akan berkata-kata kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Saya mengajak membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15 kita akan membaca mulai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-11.
Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan kepada kita tentang adanya sebuah hubungan antara bapa dan anak yang kemudian hilang. Saya percaya setiap kita akan mengatakan, "Saya tidak kayak anak bungsu ini, Pak. Saya bukan orang yang minta warisan dan kemudian jual semuanya dan kemudian berfoya-foya di negeri yang jauh dan pergi dari rumah Bapa." Tetapi hari ini kita mau periksa kehidupan kita. Saya pernah melayani beberapa tahun yang lampau di sebuah gereja di Madiun. Ketika saya pulang setelah seharian, malam itu udah hampir tengah malam, saudara. Ketika saya pulang kembali ke Surabaya, jalan udah sepi, jadi bisa ngebut dengan kecepatan cukup tinggi. Tetapi ketika udah perjalanan cukup lama, saya merasa ada sesuatu yang salah. Karena apa? Kok gak sampai-sampai, saudara? Jalannya bukan jalan yang saya kenal ketika saya berangkat tadi. Kan mestinya gampang, saudara. Ketika berangkat dan pulang jalurnya kan sama, tinggal dibalik saja. Tetapi ketika pulang itu saya merasa kayaknya ada sesuatu yang salah ini. Maka kemudian saya memutuskan berhenti, saudara. Istri saya ketika itu nanya, "Pak, enggak salah, saya itu pede banget." Enggak, ya. Tetapi lama-lama saya nyetir, saudara, mikir, kayaknya salah, betulan ya. Istri jadi penolong, saudara, betulan jadi penolong. Ya, dia ngingetin saya lebih baik kita turun, nanya daripada kita bablas sampai jauh dan kemudian kita ternyata salah. Begitu saya melihat ada orang di tepi jalan, saya menepi dan saya nanya, "Bapak, ini apakah betul jalan menuju ke Surabaya?" "Lu Bapak dari mana?" "Saya dari Madiun." "Lu Pak, ini jalan menuju ke Kediri, Pak." "Jalan ke Surabaya sebelah sono tuh." "Jauh enggak, Pak?" "Jauh banget." Saudara, saya mikir, waduh, tahu gitu saudara, zaman itu masih belum ada GPS. Ya. Kalau ada GPS, saudara, ya, global positioning system, saudara, maka dengan mudah kita itu akan dituntun. Ya. Sekarang itu kalau saya mau pergi ke sebuah tempat yang alamatnya saya belum kenal, saya cukup kemudian nyalakan GPS saya ketik alamatnya, maka kemudian GPS itu akan nuntun 100 meter lagi belok kiri, 200 meter lagi belok kanan, semuanya dituntun sehingga saya tidak pernah salah. Sehingga kemarin ketika ada seorang ibu telepon saya, "Pak Yuri, bisa enggak ngelayani di persekutuan kami?" Saya kemudian nanya, "Saudara punya GPS gaya, saudara?" "Ibu alamatnya di mana?" Disebutin alamatnya, saya mengatakan, "Oke, saya akan ke sana." Dia mengatakan, "Enggak, Pak. Bapak saya akan jemput." "Oh enggak, saya punya GPS, enggak mungkin kesasar." "Enggak, Pak. Yang pertama kali saya akan jemput, Pak. Saya khawatir pendetanya enggak muncul, bingung, Pak."
Maka oke, ya sudah, untuk yang pertama kali saya akan dijemput, untuk yang kedua saya tidak perlu. Tetapi saya berpikir begini, ketika bertahun-tahun yang lampau itu, seandainya saya punya GPS, maka saya tidak mungkin akan kesasar begitu jauh. Amin. Saudara, pernah enggak engkau mulai periksa GPS kehidupanmu? GPS rohanimu. Engkau lagi ada di mana? Apakah engkau ada di dalam tracknya Tuhan? Atau justru udah jauh banget? Anak bungsu ini seharusnya dia ada di rumah bapaknya. Tapi Alkitab mencatat dia ada di negeri yang jauh. Dia kerasa enggak bahwa dia di negeri yang jauh? Enggak kerasa sampai kemudian jadi melarat. Dia baru sadar, dia menyadari keadaannya ketika dia jadi melarat. Ketika semuanya baik-baik, dia tidak pernah lihat GPS kehidupannya. Baik-baik saja kok, duit masih banyak, segala-galanya ada. Tetapi ketika dia mulai melarat, ketika makan makanan babi aja tidak bisa, dia mulai melihat GPS kehidupannya. Ngapain aku di sini? Aku ini anak bapak. Orang-orang upahan di rumah bapakku itu berlimpah-limpah makanannya. Aku ini anak bapak tetapi kelaparan di negeri yang jauh. Bapak Ibu, saya yakin kita ini seringkali menikmati hidup sampai lupa untuk melihat kita itu ada di mana. Hari ini kita mau periksa kehidupan kita bersama-sama. Jangan sampai kita itu ada di negeri yang jauh tapi kita tidak sadar. Bapak Ibu, engkau boleh ada di gereja. Negeri yang jauh itu bukan berbicara kita meninggalkan Surabaya. Negeri yang jauh itu bisa saja bahkan ketika kita masih ada di gereja. Kita berpikir semuanya baik-baik, tapi coba periksa kehidupan kita. Mungkin saja bahkan ketika kita masih di gereja, kita sudah ada di luar rumah Bapa. Kita di luar rancangan Bapa, kita di luar kehendak Bapa. Oleh karena itu, kita mau periksa firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Coba buka bersama-sama saya di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ibrani pasal yang kedua, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Perhatikan ayat pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ini bicara tentang apa yang telah kita dengar. Saya tidak tahu udah berapa puluh, berapa ratus, atau bahkan berapa ribu firman Tuhan kita dengarkan. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa kita harus lebih teliti ketika kita mendengar apa yang sudah diberitakan kepada kita. Karena apa? Karena dikatakan supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Anak bungsu ini dia hanyut di bawah arus. Seharusnya dia sadar di rumah Bapa itu adalah tempat yang paling baik buat dia. Tetapi ada orang-orang yang kemudian memutuskan ternyata di rumah Bapa itu kurang menyenangkan, membosankan, maka mereka memutuskan mereka kemudian pergi ke negeri yang jauh seperti anak yang bungsu ini. Tetapi ketika dia masih semuanya baik-baik, dia tidak menyadari keadaannya. Tetapi ketika keadaan berubah, musim kehidupan berubah, dia baru sadar sebenarnya aku lebih baik ada di rumah Bapa dibandingkan di negeri yang jauh. Dan Alkitab mengingatkan kepada kita supaya jangan kita terbawa arus, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita
dengar. Jadi sebetulnya firman Tuhanlah yang akan mempertahankan kita supaya kita tidak terkena arus dan keluar dari rencana dan kehendak Bapa. Mari periksa kehidupan kita pada pada malam hari ini bersama-sama. Kita akan melihat apa yang membuat kita bisa terhanyut keluar dari rencana Allah. Buka bersama-sama saya di dalam Injil Matius Fatsalnya yang ke-13. Matius Fatsal yang ke-13. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama. 13 mulai ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kita lompat ke ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Datang ke gereja, datang beribadah, itu sesuatu yang bagus. Tetapi mendengar dan meresponi firman Tuhan, itu jauh lebih bagus. Iblis tidak pernah keberatan kita datang ke tempat ini, tetapi iblis sangat keberatan ketika kita serius dengan firman Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan, kita harus lebih serius lagi memperhatikan apa yang kita dengar. Karena firman itu adalah awal dari sebuah perubahan kehidupan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar, perhatikan yang pertama, yang membuat orang bisa tertarik keluar arus dan kemudian dia keluar dari kehendak Bapa. Yang pertama apa? Yaitu ketika tanah hatinya adalah tanah hati pinggir jalan. Tanah hati pinggir jalan dikatakan benih itu ditabur, tetapi kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa ketika jatuh di pinggir jalan, datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tuhan mengartikannya dan mengatakan ketika firman Tuhan diberitakan, orang mendengar tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, maka datanglah si jahat dan merampas benih yang ditaburkan pada saat itu. Yang pertama kita harus belajar, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga. Siapa yang setuju? Karena Alkitab mencatat, si jahat datang dan merampasnya. Saya mau nanya, kalau tidak berharga, apa ada yang mau ngerampas? Saudara? Ya, pernah tidak baca di koran, ada seorang penjahat kakap merampas sandal jepit? Tidak ada, saudara. Ngapain sandal jepit dirampas? Beli aja bisa kok. Tetapi kalau misalnya tas isinya laptop, ya, tas isinya dompet penuh dengan kartu kredit dan uang tunai, itu dirampas. Karena apa? Karena itu berharga. Iblis itu tahu bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang berharga. Maka ketika kita mendengarkannya, tujuannya adalah ketika kita sudah mendengarkannya, dia tidak mau firman itu berdampak buat kehidupan kita. Maka dia rampas semuanya itu supaya tidak ada bekasnya sama sekali dalam hidup kita. Pernah enggak kenal orang yang ketika selesai firman Tuhan, selesai kebaktian, pulang dan kemudian ketika sampai di parkiran dan kemudian ada yang nanya, Pak, firmannya apa tadi Pak? Dan kemudian dia mulai mikir, apa ya? Lali, lucu pokoknya. Pernah bayangin gitu? Bayangin, belum sampai rumah loh. Baru sampai parkiran, firmannya udah lupa. Nggak tahu firmannya apa yang diberitakan tadi itu. Jangan heran. Karena apa? Karena iblis sangat memperhatikan itu. Kalau kita tidak memperlakukan firman sehebat iblis memperhatikan firman itu, maka kita pasti akan kehilangan semua firman yang diberitakan dan kita dengar. Hati-hati. Ketika kita tidak memperlakukan firman itu sebagai sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita,
Saya percaya ketika kita tahu itu berharga, maka kita akan memperlakukan barang berharga itu dengan cara yang khusus. Saya mau nanya sama saudara, ketika saudara punya surat-surat berharga, mau ditaruh mana saudara, saya tanya? Ya, baru-baru ini Pak Alex Yunus, ya, teman kita, itu rumahnya dibersihin saudara ya. Ada yang bantu sangat baik hati, bersihkan rumahnya dia. Cuman terlalu bersih saudara ya, sampai katut semuanya. Laptop, HP ya. Dan surat-surat semuanya katut hilang semua saudara ya. Pusing kepala. Padahal itu sudah ditaruh di lemari besi. Surat-suratnya itu semua ditaruh lemari besi. Dan itu dia pikir adalah tempat yang paling aman. Kenapa? Karena memang lemari besi untuk tempat menyimpan barang-barang berharga. Dia tahu surat-surat itu harus disimpan di tempat yang sangat aman, yaitu di lemari besi. Tidak ada orang yang taruh surat-surat di kelelerno di meja makan, saudara. Tidak mungkin. Karena apa? Karena dia tahu itu berharga. Ketika kita tahu ada sesuatu yang berharga, maka kita pasti memperlakukannya sesuai dengan nilai barang tersebut. Tidak ada yang naruh sandal jepit di dalam lemari besi, saudara. Tidak mungkin hilang, ya. Taruh aja di luar, tidak apa-apa, saudara ya. Tetapi ketika kita tahu sesuatu yang berharga, maka kita akan pasti memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Amin. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga. Ketika engkau nyetir mobil yang murah dan mobil yang mahal, cara nyetirnya beda enggak? Beda, saudara. Ya, rasanya jangan ada yang dekat-dekat, ya. Ada becak, ada bemo, ada sepeda motor, jangan dekat-dekat, jangan serempet-serempet. Karena apa? Mobilnya berharga. Tapi coba nyetir mobil yang murah, saudara. Rasanya justru tak tabrak kamu, kendelai ya saudara, karena tidak mahal. Perhatikan, ketika kita tahu harganya, ketika kita tahu nilainya, maka kita akan memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Dan firman Tuhan, saya akan katakan pada sore hari ini, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga. Sampai iblis itu kepingin merampasnya dari kehidupan saudara dan saya. Ketika ada orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan, maka ada kemungkinan sangat besar di mana dia akan ditarik oleh arus dan dia akan keluar dari kehendak Bapa. Dia akan keluar dari rancangan Bapa di dalam kehidupannya. Yang pertama, hati-hati dengan firman yang Tuhan sudah perkatakan kepada saudara. Hati-hati dengan apa yang saudara sudah dengarkan di dalam ibadah. Jangan pernah saudara menganggap sepele apa yang kita dengar. Kemarin ada seorang bapak datang kepada saya dan dia mulai cerita bahwa istrinya itu kalau ke gereja, maaf ini bukan tentang laki atau perempuan ya, tapi dia mengatakan dia itu berdoa sungguh-sungguh supaya istrinya itu bertumbuh rohaninya. Karena ketika di gereja dia lebih banyak main BB daripada dengerin khotbah, saudara. Bagi dia pokoknya datang setor muka, tapi BB-nya jalan terus. Bahkan ketika pendetanya ngomongnya lebih lama, saudara, pendeta kan nurut sama Roh Kudus. Kalau suruh ngomong ya ngomong terus, saudara. Tetapi kalau yang duduk di kursi jemaat, kadang-kadang ada yang tidak nurut sama Roh Kudus, saudara. Maka ketika dia ngomong lebih lama daripada biasanya, serak, saudara. Dia mengatakan, kok lama pendetanya ngomongnya? Capek, aku kepingin pulang, sudah waktunya makan, aku lapar. Dia tidak pernah menganggap firman Tuhan menjadi sesuatu yang berharga. Dan yang kayak gini, yang mudah untuk diseret arus dan keluar dari rancangan dan kehendak Bapa. Hati-hati. Ya. Yang kedua di dalam ayat yang ke-5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lanjutkan 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang kedua, yang menjadi potensi untuk kita ditarik oleh arus adalah orang-orang yang punya hubungan yang dangkal dengan Tuhan.
Saudara, ini sedikit lebih baik daripada orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan. Mereka menerima firman itu, tetapi karena tanah hatinya berbatu-batu, maka dikatakan dia tidak bisa berakar dengan kuat. Sehingga ketika persoalan kehidupan datang, maka dia akan tercabut dari akar sampai ke akar-akarnya dan tidak tersisa apa-apa. Hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita, menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar datang ke gereja. Menjadi orang Kristen itu membutuhkan sebuah pergaulan yang intim dengan Tuhan. Tidak cukup cuma datang ke gereja, tetapi engkau harus punya waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita hubungan kita hanya dangkal sekali dengan Tuhan, maka kita akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Kita akan tertarik dengan arus. Dan jangan heran ketika engkau periksa GPS kehidupan. Loh, aku kok bisa kesasar sedemikian jauh? Dan kita ternyata tahu. Karena kita belum punya sebuah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Amin. Ambil komitmen. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus punya sebuah hubungan yang khusus. Ya, tidak bisa bonceng, saudara. Suaminya hamba Tuhan, maka istrinya pun akan menjadi hamba Tuhan juga. Raiso, saudara. Tidak ada swargo nunut, neraka katut. Raiso, saudara. Kita tidak bisa boncengan sampai ke surga. Tetapi setiap orang punya urusan sendiri-sendiri dengan Tuhan. Kedewasaan kita adalah kedewasaan pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan adalah sebuah hubungan pribadi. Maka ketika kita tahu bahwa itu adalah sebuah hubungan kita pribadi, putuskan punya sebuah hubungan yang dalam dengan Tuhan kita. Sebuah pengenalan yang dalam tentang siapa Tuhan kita. Tuhan kita bukan apa katanya orang. Tuhan kita adalah apa katanya kita tentang Tuhan kita. Bagaimana percaya kita kepada Dia, bagaimana kita bisa mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, itu tergantung kepada betapa dalamnya iman percaya kita, pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan kemudian diartikan dalam ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan benihnya itu sudah ditaburkan, ada tanahnya, tetapi di atas tanah itu ada semak duri yang akan menghimpit pertumbuhan benih firman itu, sehingga tidak akan pernah mencapai pertumbuhan yang maksimal. Dan Alkitab menjelaskan bahwa semak duri itu adalah gambaran tentang kekhawatiran. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Tidak ada ya. Kayaknya semua punya khawatir ya. Alkitab mencatat begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Matius 6 ayat 25-34. Bahkan Tuhan mengatakan begini. Karena kekhawatiran itu tidak menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Artinya apa? Saudara mau lihat dari kacamata manapun juga, dari sudut pandang manapun juga, kekhawatiran itu tidak ada sisi positifnya sama sekali. Tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Kalau kita tahu bahwa kekhawatiran itu tidak menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupan kita, buat apa kita itu simpen kekhawatiran? Saudara, kekhawatiran itu sampah. Siapa yang pernah simpen sampah di kamar tidur? Tidak ada kan? Ya, tapi coba perhatikan hati saudara. Kalau pada malam hari ini kita melakukan stock of none ya. Kita menginventori apa yang ada dalam hati kita. Saya mau nanya ya, jujur ya. Siapa yang ketika malam hari ini periksa hidupnya dan mulai nemu kekhawatiran? Tidak ada juga. Saudara ngerti apa enggak? Ya, saudara,
Saya heran di gereja itu, suruh ngacung itu susahnya minta ampun. Dan kemudian teman mengatakan, iya Pak, sudah kadung ngacung salah Pak, malu Pak. Saudara, saya mau kasih tahu, saya yakin 100% setiap orang di tempat ini punya kekhawatiran. Amin. Amin juga. Saudara, setiap orang punya kekhawatiran. Khawatir duitnya habis, saudara. Ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Ya. Pak, bilang sama Tuhan, Tuhan sekarang tanggal 7, kok mentek duitnya Tuhan. Ya, kita khawatir dengan duitnya kita. Saya masih ingat dulu ketika saya pertama kali bekerja, baru menikah dan bekerja ya. Istri saya itu punya sebuah istilah yang saya masih ingat sampai sekarang. Gaji kami dikumpulin, saudara. Gajinya saya, gajinya dia karena dia juga bekerja, dikumpulin dan kemudian dia seorang accounting yang hebat, saudara. Dia seorang pencatat keuangan yang hebat. Dia punya amplop macam-macam, saudara. Jadi ketika dia terima semua gajinya, dia mulai taruh amplopnya itu, ada amplop bayar listrik, amplop bayar air, amplop bayar cicilan ini, cicilan itu. Maka dia mulai masukkan satu-satu ke posnya, dan dia mengatakan, Pak, Jerman Pak. Maksudnya apa Jerman? Dia mengatakan, setelah dijejer-jejer, kauman Pak, katanya. Setelah dimasukkan ke dalam amplopnya masing-masing, tidak tersisa apa-apa, saudara. Bahkan kadang-kadang defisit, kalau udah sakit, saudara, waduh berarti pengeluaran ekstra. Maka ketika itulah kita mulai muncul kekhawatiran. Semakin tanggalannya semakin tua, semakin keringatnya sak jagung-jagung, saudara. Tuhan jangan sampai habis, kalau bisa nyambung sampai tanggal 30, ya. Kita mulai khawatir dengan kehidupan kita. Padahal kekhawatiran itu sampah. Tidak ada untungnya sama sekali menyimpan kekhawatiran. Ya, saya pernah dengar seorang teman Manyol gini, saudara. Orang Cina itu hebat, ya. Dia mengatakan bukan hemat, tapi cenderung pelit katanya. Perhatikan, orang Cina sukanya ngumpulin tas kresek katanya. Masuk, saudara. Coba lihat di rumahnya, pasti dia punya koleksi tas kresek banyak banget. Lebih daripada yang dia butuhkan untuk buang barang-barang. Dan kemudian suatu saat saya itu lagi, gudang saya terlalu penuh, saudara. Maka saya putuskan sama istri saya, ketika ada hari libur, kami itu mulai buka gudang dan mulai melakukan stock opnam, saudara. Keluarkan barang-barang dan mulai lihat mana yang perlu dan mana yang tidak. Ternyata omongan teman saya betul, saudara. Yang paling banyak tas kresek, saudara. Jadi beli dan kemudian tas-tasnya ada, dilipat, dimasukin dalam gudang. Ternyata kita punya koleksi banyak banget tas kresek. Ada gunanya? Ada, tapi tidak perlu sebanyak itu. Maka kami putuskan keluarkan tas kreseknya dan mulai buang ke sampah. Saudara, dalam hidup kita, saudara tidak sadar bahwa kekhawatiran itu adalah tas kreseknya kita. Dapat persoalan, masukin ke gudang. Dapat persoalan, masukin ke gudang. Lama-lama penuh, saudara. Ketika mulai dibuka dan mulai diinventori, ternyata yang paling banyak justru adalah kekhawatiran. Dan Alkitab mencatat, kekhawatiran itu adalah semak duri yang menghimpit benih firman Tuhan. Jangan heran, kita datang beribadah bertahun-tahun, tapi tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Kenapa? Ada semak duri. Ada kekhawatiran yang berlebihan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah membuat benih firman itu bertumbuh sempurna di dalam kehidupan kita. Bukan cuma kekhawatiran, tetapi juga dengan tipu daya kekayaan. Saudara, kita itu diajar mulai dulu oleh guru-guru kita sekolah. Hemat pangkal kaya, saudara. Sehingga orang banyak berhemat dan berharap suatu saat menjadi kaya. Saya bertanya, siapa yang berhemat dan menjadi kaya? Tuhan ngajarin gini, semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Ketika saya baca itu, ini kayaknya guru saya ngajarinya enggak gini, saudara. Karena guru saya ngajari, jangan kasih. Ketika kamu ngasih, harusnya kamu simpen. Karena kamu ketika nyimpen, kamu akan menjadi semakin kaya. Saudara, benih firman ditaburkan kepada kita
supaya kita tahu jangan sampai kekayaan itu menipu saudara saya. Kaya itu bukan bicara tentang punya rumah banyak, rumah bagus, mobil bagus. Kaya itu juga bisa dilihat, saudara bayangin. Ada orang yang naik mobil S-Class, tetapi stres terus-menerus. Terus kemudian di sebelahnya ada tukang becak, siang-siang duduk dan tidur di becaknya. Saya mau nanya sama saudara, kaya mana yang punya S-Class sama abang becak tadi itu saudara? Kekayaan tidak selalu melulu berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Saya mengucap syukur, saya punya keluarga yang luar biasa. Saya punya istri yang luar biasa. Saya punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya punya anak-anak yang juga melayani Tuhan. Dan itu kekayaan saya. Amin. Jangan pernah saudara ditipu oleh si jahat dan mengatakan kekayaan itu semuanya bicara tentang materi. Ketika ada hamba-hamba Tuhan yang mulai berpikir materi itu lebih berharga daripada pekerjaan Tuhan, maka saya percaya bahkan sekalipun hamba Tuhan, dia akan ditarik oleh arus dan dia keluar dari rencana Bapa. Amin. Saudara, tidak hanya jemaat. Orang-orang yang menurut kita, orang-orang ini sangat rohani. Sangat rohani. Tetapi ketika dia mulai tipu daya si jahat, yaitu tentang kekayaan, itu mulai menguasai kehidupannya, itu menghimpit firman Tuhan, maka kekayaan itu menjadi lebih berharga daripada firman Tuhan. Kekayaan itu lebih berharga daripada kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Ketika kita mulai periksa hidup kita, GPS rohani kita mulai mengatakan, ada alert ya. Engkau sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah jauh dari kehendak Tuhan. Engkau sudah jauh dari rancangan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan, perhatikan. Alkitab itu mengatakan di dalam Wahyu, yang terakhir perhatikan, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima. Wahyu 2 ayat kelima mengatakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini surat yang ditulis untuk jemaat di Efesus. Dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Diukur dari mana? Diukur dari tempat sebelum dia jatuh. Sehingga kita tahu sudah berapa jauh kita meninggalkan Tuhan. Sudah seberapa jauh kita keluar dari rencana yang Tuhan sudah tetapkan. Seperti yang saya lakukan tadi itu. Ketika saya udah mulai keluar dari jalurnya, seharusnya saya ke Surabaya tapi saya menuju ke Kediri. Saya harus sadar di mana posisi saya. Ketika saya sadar, baru kemudian saya melakukan sesuatu untuk kembali. Alkitab mencatat bukan cuma sekedar kita sadar, tapi bertobat. Stop, jangan diteruskan tambah jauh. Stop dari kesalahan-kesalahan, stop dari kebodohan-kebodohan, dan mulai kembali. Bertobat itu bicara kembali kepada apa yang semula engkau lakukan. Maka saya percaya ketika kita bertobat, kita kembali kepada rencana Bapa, kita akan masuk di dalam rumah Bapa. Alkitab menulis ketika anak bungsu ini kembali ke rumah Bapa, bapaknya yang berlari mendapatkan dia. Dan semua apa yang tadinya hilang dipulihkan kembali. Malam hari ini saya rindu setiap kita, jemaat Betani, mulai periksa GPS kehidupan kita. Lihat, Alkitab akan mengatakan kepada kita seberapa jauh kita sudah meninggalkan apa yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan merenungkan. Saya rindu setiap orang mulai periksa hidupnya. Jemaat gereja ini, jemaat Betani akan dikenal sebagai jemaat-jemaat yang ada di dalam kehendak Bapa. Amin. Hidup di dalam rencana Bapa. Saya percaya gereja ini gereja milik Tuhan, di mana Tuhan sendiri akan membentuk kehidupan kita. Ada sebuah komitmen. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali mengiring Tuhan seumur hidup kita. Amin. Tundukkan kepala saudara, kita akan pujikan pujian bersama-sama. Mengiringmu
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, kita harus lebih memperhatikan apa yang sudah kita dengar. Ada banyak orang berpikir, pokoknya aku sudah dengar, itu cukup. Hari ini Tuhan ingatkan sama kita, firman Tuhan itu saking berharganya, iblis sudah nunggu di depan sana. Untuk apa? Untuk merampas apa yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini. Apakah kita juga melihat firman itu sama berharganya, sama seperti si jahat melihatnya. Ketika kita melihatnya dengan cara yang sama, menilai itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, engkau harus pertahankan itu. Jangan sampai si jahat mengambil itu dari kehidupanmu. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mempertahankan firman itu, engkau akan dihindarkan dari kekuatan arus yang akan menarik saudara keluar dari rencana Bapa, keluar dari kehendak Bapa. Oleh karena itu butuh komitmen. Butuh komitmen. Mengiring dia itu bicara menyerahkan pikiran dan menyerahkan kehendak. Bukan lagi maunya kita, tapi apa maunya Tuhan. Ketika Tuhan mau kita ada di dalam rancangannya, putuskan pada malam hari ini kita ada di dalam kehendak Bapa, hidup di dalam rancangannya, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita katakan bersama-sama, mengiring-Mu Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Mu bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersyukur buat kasih yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Biar itu boleh membangkitkan roh-Mu di dalam hidup kami. Sehingga membawa kami masuk lebih mendalam lagi bersekutu
dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kekuatan Tuhan sungguh-sungguh melimpah dan kami boleh menikmati dampak karyanya untuk menghidupkan hidup ini sebagaimana yang Engkau mau dan kehendaki lewat kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani, ya turun juga atas kami semua yang dilayani, sehingga tidak ada seorang pun daripada kami yang terlewati, tetapi semua boleh bersama-sama menikmati indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu dan ku perlu anugerah-Mu.
Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Angkat jawab. Kuria mata patakaya. Kibidia kataku mama sika mata pakaya lama. Oh ralama sikidi kiangku nata pakaya lama kapatakan. Iya rana mata pakaya lama. Bukankah jawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus. Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita mau angkat penyembahan yang baik. Oh riana masika mata pakaya nama. Ipam mataku kamasik ini yang kutamata kaya. Ini nakaku. Mari semua sembah Dia. Asuhkan Dia. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengasihi-Mu dan mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami, boleh menguatkan kami. Kami mau tetap terus percaya dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kau memberkati Bapak Yuri yang telah menyampaikan firman. Tuhan biar Kau tambahkan pengurapan-Mu di dalam kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang beliau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan kami rindu memberi korban kami karena kami mengasihi-Mu. Yang terbaik kami akan berikan bagi Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata bersama. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Dan sementara saudara memberikan korban persembahan akan ada beberapa pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih,
Untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian, serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Graha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi. KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Bagi Anda yang terbeban dalam pembangunan Menara Jakarta, Anda dapat mentransfer via rekening 788-097-2001 atas nama Betani Nginden. Betani Christian School membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 3 Februari hingga 30 April 2014 bagi siswa-siswi baru tahun ajaran 2014-2015 dengan kelas toddler, playgroup A dan B, kindergarten A dan B, dan elementary grade 1. Nikmati kesempatan free trial untuk kelas toddler dan playgroup. Ada harga spesial untuk murid-murid sekolah minggu Betani. Info selengkapnya, hubungi Miss Christine atau Mr. Wahyu di 031 593 6877 pada hari dan jam kerja. Diinformasikan bagi seluruh jemaat bahwa rekening persembahan persepuluhan, benih iman, ucapan syukur, diakonia, holistik, dan persembahan khusus hanya dapat dilakukan melalui rekening 788-0788-901 atas nama Betani Nginden Bank BCA Cabang Galaksi. Hadirilah Paskah bersama wanita Betani Sekota dengan acara seminar dan KKR pemulihan keluarga dengan tema Keluarga yang Bertahan Sampai Akhir. Hari Selasa, 8 April 2014. Seminar dimulai jam 9 hingga 12 siang, KKR pemulihan dimulai jam 6 hingga 8 malam. Tempat Hall Betani Manyar, Jalan Manyarejo 2, 36 hingga 38 Surabaya. Pembicara Pendeta Samiton Pangela dan Ani Pangela. Bagi para istri yang hadir, dihimbau untuk dapat didampingi oleh suami masing-masing. Ikutilah ibadah malam Jumat Agung Sekota, hari Kamis, 17 April 2014, jam 7 malam. Dan ibadah Jumat Agung Sekota, hari Jumat, 18 April 2014, di Graha Betani Nginden yang akan dilayani oleh Pendeta Aswin Tanusaputra, Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni, dan Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah dilaksanakan sebanyak 3 kali, jam setengah 7 pagi, 10 pagi, dan jam 5 sore. Demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita pamit berdiri bersama, kita akhiri pada kita malam hari ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajakku berharap hanya kepadamu. Oh, tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajakku berharap hanya kepadamu. Oh, tak akan setia kepadamu Tuhan. Tak akan setia, oh tak akan setia, oh tak akan setia, oh tak akan setia kepadamu Tuhan. Yang akan setia, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Mari jemaat sama-sama kita buka kedua tangan kita. Semua mau berdoa dengan bahasa roh. Kipapatakaya ramasika patakaya lamangkupa mata pakaya ranamangsikata kaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah Anda
anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Teringat saat aku jatuh, ada yang menopang diriku, yang membuat hatiku berubah. Di saat kau hadir menjamah hidupku, bersyukur atas anugerah yang melimpah di dalam hidupku. Ku memuji dan menyembah Bapa, membuatku lebih berharga. Sekarang ku telah berbeda, ada Roh Kudus yang hidup dalamku, yang menjadikan hatiku bersuka. Di saat kau hadir, nyatakan dirimu. Ku bersyukur atas anugerah yang melimpah di dalam hidupku. Ku memuji dan menyembah Bapa, membuatku lebih berharga. Ku bermazmur atas karunia yang tercurah di dalam hidupku. Ku memuji dan menyembah Yesus, Dia jadikan aku baru. Ku bersyukur